Informatika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas ITB yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari saya sendiri, Dian Asita Wandari. Selanjutnya ada Reski Ananda Febriani, Alexandra Yudita Ratri, Nanda Arshela, Vivi Luciana, Sastiara Ahmad, Helmi Zakina, Yoryadi. Selanjutnya ada Nufitri Ramadhani, Alia Akila M, Anas Wijayanti, Khairil Fikri, dan yang terakhir adalah Marcella. Dalam video ini kami akan memaparkan materi pertemuan pertama di mana akan dibuktikan graf K33 merupakan graf non-planar dengan menggunakan teorema kurva Jordan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembuktian teorema yang akan kita buktikan, perlu diketahui beberapa definisi dan juga istilah yang akan kita gunakan dalam proses pembuktian ini. Yang pertama itu ada graf K33. K33 sendiri dalam graf didefinisikan sebagai graf bipartit dengan dua himpunan titik, misalnya VK31 dengan VK32, di mana setiap titik di VK31 ini akan terhubung dengan setiap titik di VK32. Perhatikan pada gambar bahwa setiap titik di VK31 yaitu 1, 2, 3 akan terhubung dengan setiap titik di VK2 yaitu 4, 5, dan 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai graf planar dan graf non-planar. Suatu graf G disebut graf planar jika graf G dapat digambar pada bidang datar sedemikian sehingga sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan. Contohnya pada graf K4, setelah digambar dengan cara yang berbeda, sisi-sisinya tidak ada yang saling berpotongan. Sebaliknya, jika graf G yang diberikan sisi-sisinya saling berpotongan, maka graf G disebut graf non-planar. Contohnya pada graf K5. Setelah digambar dengan cara yang berbeda, sisi-sisinya tetap ada yang saling berpotongan. Jadi yang ketiga mengenai teori kurva Jordan. Jadi kurva Jordan adalah kurva kontinu yang tidak memotong dirinya sendiri, serta titik awal dan ujungnya saling berintip. Misalnya, ini adalah titik awal dari kurva tersebut, maka titik ujungnya juga berada pada titik ini. Jika hal tersebut terjadi, maka lintasan tersebut dinamakan lintasan sederhana. Dan apabila ada titik di luar kurva yang memotong kurva tersebut, maka lintasan tersebut merupakan lintasan ganda. Teorema kurva Jordan menyatakan bahwa setiap kurva yang menghubungkan antara suatu titik di interior S dan suatu titik di eksterior S akan memotong S di suatu titik. Misalkan di sini titik interior S dan eksterior S, sisi yang menghubungkan kedua titik akan memotong S di sini. Ya baik, setelah kita mengetahui istilah-istilah tadi, maka selanjutnya kita akan buktikan bahwa graf K3,3 itu adalah graf non-planar. Nah, yang pertama adalah kita misalkan titik dari graf K3,3 itu. Nah, adapun titik-titik dari graf K3,3 itu terdiri atas V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Sedangkan sisi dari graf K3,3 itu terdiri atas V1, V4, V1, V5, V1, V6, V2, V4, V2, V5, V2, V6, V3, V4, V3, V5, dan V3, V6. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa ada sebuah kurva Jordan yaitu S yang titik-titiknya itu di atas V1, V4, V2, V5, dan V1. Maka akan terbentuk gambar dari kurva Jordan itu seperti ini. Jadi ada V1, V4, kemudian V2, V5, dan V1. Jadi membentuk kurva Jordan. Di mana dalam kurva Jordan ini ada yang disebut dengan interior S, dan yang di luar dari kurva Jordan ini disebut dengan eksterior S. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan titik P3 dan P6. Untuk kali ini saya akan menambahkan titik P6 terlebih dahulu. Kita bisa memilih ingin menempatkan titik P6 di interior S atau di eksterior S. Nah, saya akan menempatkan titik P6 di interior S, sehingga sisi-sisinya akan menjadi P1 P6 dan P6 P2. Nah, kemudian
Sisi-sisi ini akan membagi dua wilayah, yaitu interior S1 dan interior S2. Nah, di sini kita bisa lihat wilayah S1 itu terdiri dari P1, P6, P2, P5, dan P1. Untuk wilayah S2 itu terdiri dari P1, P6, P2, P4, dan P1. Selanjutnya kita akan mendapatkan F3, di mana F3 ini akan kita tempatkan pada interior S1, interior S2, ataupun interior S. Di sini kita akan mendapatkan F3 itu sendiri pada interior S, yang berakibat sisi yang menghubungkan F3 dan F6 akan memotong sisi yang menghubungkan F2 dan F4, di mana hal ini bertentangan dengan teori kurva Jordan, sehingga kita harus mendapatkan F3 pada interior S2 ataupun interior S1. Baik, jika titik V3 ditempatkan di interior S1, maka akan diperoleh gambar seperti berikut, di mana bisa diperhatikan bahwasanya ruas garis yang menghubungkan titik V3 dan V4, yaitu ruas garis yang berwarna biru ini, itu akan memotong salah satu sisi di kurva Jordan, yaitu garis yang menghubungkan titik V2 dan juga V6. Sedangkan jika V3 ditempatkan di interior S2, maka akan diperoleh gambar seperti ini yang menunjukkan bahwa sisi dari titik V3 dan V5 akan memotong salah satu sisi di interior S1, yaitu sisi dari titik V6 dan V2. Jadi, misalkan kita pilih V3 berada pada interior S1, maka siklusnya yaitu C1 sama dengan V1, V6, V2, V5, dan V1, sehingga siklusnya merupakan sebuah kurva Jordan pada bidang. Maka V4 berada pada interior S2 atau berada pada eksterior S1. Jadi, berdasarkan teorema kurva Jordan, sisi V3 V4 akan memotong salah satu sisi di interior S1, yaitu V6 dan V2. Nah, hal ini bertentangan dengan teorema kurva Jordan adalah graf bidang G, di mana G merupakan lintasan ganda, sehingga dapat disimpulkan bahwa K3 merupakan non-planar. Baiklah, demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.